Alhamdulillah, kita berjumpa kembali. Semoga sahabat inspiratifku dalam keadaan baik selalu sehat dan sukses dalam beraktivitas penuh semangat. Yang baru menemukan channel saya, ayo di-subscribe, like, komen, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Bersama saya Jessica Hussein, di kesempatan ini akan mengkisahkan tentang terbawa arus gaya hidup hedonisme, seorang mahasiswi terperangkap, jeratan om-om metropolitan. Ayo langsung saja kita simak perjalanan kisahnya berikut ini. Roma adalah seorang gadis cantik yang memancarkan pesona khas Jawa Tengah. Kulitnya putih bersih, rambut hitam panjang yang selalu tergerai rapi, dan senyumnya yang manis membuat siapa saja terpesona. Di kampungnya yang asri, Roma dikenal sebagai gadis sederhana namun penuh ambisi. Setelah lulus SMA dengan nilai yang memuaskan, dia memutuskan untuk melanjutkan kuliah di Jakarta, kota yang selama ini hanya ia kenal dari cerita orang dan tayangan televisi. Keputusan Roma untuk meninggalkan kampung halaman tidak mudah. Ibunya sempat ragu. Khawatir Roma tak mampu bertahan di hiruk-pikuk ibu kota. Namun, dengan semangat dan tekad yang kuat, Roma meyakinkan keluarganya bahwa dia bisa mandiri. Dengan tabungan seadanya, Roma berangkat ke Jakarta untuk menempuh pendidikan di sebuah perguruan tinggi swasta. Jakarta menyambut Roma dengan gemerlapnya. Gedung-gedung pencakar langit, jalan-jalan yang selalu sibuk, dan lampu-lampu kota yang tak pernah padam seakan berbisik kepadanya bahwa ini adalah tempat yang penuh peluang, tapi juga tantangan. Roma, yang awalnya sedikit canggung, perlahan menyesuaikan diri dengan kehidupan barunya. Untuk membiayai kuliahnya, Roma bekerja paruh waktu di sebuah restoran di Jakarta Pusat. Restoran tersebut selalu ramai oleh pelanggan dari berbagai kalangan. Di tempat ini, Roma belajar banyak hal baru. Dia berinteraksi dengan orang-orang dari berbagai latar belakang, yang secara tidak langsung membuka wawasannya tentang kehidupan kota besar. Roma bekerja keras, dan teman-temannya di restoran selalu memuji kegigihan serta keramahannya. Di tengah kesibukan kuliah dan bekerja, Roma tetap mempertahankan kesederhanaannya. Pakaian yang dikenakannya masih mencerminkan asal-usulnya, rok panjang dan blus sederhana. Namun, lingkungan kota besar mulai memengaruhinya. Teman-teman kuliahnya sering berbicara tentang tren mode, tempat nongkrong, dan gaya hidup modern yang terlihat begitu menarik. Suatu hari, seorang teman kuliah mengajaknya ke sebuah pesta kecil di sebuah apartemen mewah. Roma, yang penasaran dengan gaya hidup kota, akhirnya setuju untuk ikut. Di sana, dia melihat sisi lain Jakarta, kemewahan, hiburan, dan kehidupan malam yang penuh gemerlap. Meski awalnya merasa canggung, Roma mulai terbiasa dengan suasana ini. Teman-temannya memperkenalkan Roma kepada lingkaran pergaulan baru, yang hidupnya jauh dari kesederhanaan. Setelah pesta itu, Roma mulai berubah sedikit demi sedikit. Penampilannya, yang sebelumnya sederhana, mulai mengikuti tren. Dia mulai memakai pakaian yang lebih modern, sepatu hak tinggi, dan tas bermerek tiruan yang dibelinya di pasar malam. Namun, perubahan ini hanya awal dari perjalanan panjang Roma di kota penuh godaan ini. Perubahan Roma tak luput dari perhatian orang-orang di sekitarnya. Teman-teman kuliah mulai memujinya. "Roma, kamu sekarang makin cantik dan modis," ucap seorang teman, sambil melirik penampilan barunya. Pujian-pujian itu seperti angin segar yang membuat Roma semakin percaya diri. Namun, perlahan, gaya hidupnya mulai berubah drastis. Lingkaran pergaulan Roma semakin luas. Teman-teman baru yang dikenalnya bukan hanya mahasiswa, tetapi juga para pekerja muda, influencer,
dan beberapa pria mapan yang sering menjadi tamu tetap di restoran tempatnya bekerja. Salah satu dari mereka adalah Pak Arman, seorang pria parubaya yang selalu memesan meja favorit di restoran itu. Sikapnya ramah, senyumnya menawan, dan dia sering memberikan tip besar kepada Roma. "Roma, kamu ini punya bakat jadi lebih dari sekadar pelayan restoran," kata Pak Arman suatu malam. "Kamu cantik, pintar, dan kalau mau, kamu bisa hidup lebih baik di Jakarta ini." Ucapan itu membekas di benak Roma. Dia mulai berpikir tentang peluang-peluang yang bisa ia dapatkan di kota ini. Bersama teman-temannya, Roma mulai sering mengunjungi tempat-tempat bergengsi, kafe mewah, bar elit, dan acara-acara sosial yang dipenuhi oleh orang-orang berpengaruh. Awalnya, dia hanya mengikuti ajakan mereka untuk sekadar bersenang-senang, tetapi lambat laun dia mulai menikmati kehidupan malam ibu kota. Penampilannya semakin mencolok. Roma mengganti blus sederhana dengan gaun-gaun yang lebih mewah. Rambutnya yang dulu hanya diikat atau dibiarkan tergerai kini selalu ditata rapi di salon. Tas-tas bermerek asli mulai menggantikan tiruan yang pernah ia beli. Namun, semua itu datang dengan harga mahal. Pekerjaan paruh waktu di restoran tak lagi cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Biaya kuliah, gaya hidup, dan keinginannya untuk tampil sempurna di mata teman-teman baru membuatnya harus mencari sumber penghasilan tambahan. Pak Arman, yang selama ini memperhatikan perubahan Roma, mulai mendekatinya lebih intens. "Kalau kamu butuh bantuan, jangan sungkan-sungkan. Saya bisa bantu apa saja," katanya suatu malam sambil menyelipkan amplop tebal ke tas Roma. Roma, yang awalnya ragu, akhirnya menerima bantuan itu dengan senyum malu-malu. Amplop-amplop dari Pak Arman mulai datang rutin. Roma juga mulai mengenal pria-pria lain yang menawarkan bantuan serupa. Mereka adalah pengusaha, pejabat, atau pria kesepian yang mencari hiburan di tengah kesibukan ibu kota. Roma, yang dulu memegang prinsip untuk hidup mandiri, kini perlahan terjebak dalam jeratan kehidupan hedonis. Lingkaran sosial Roma semakin eksklusif. Dia mulai diajak ke pesta-pesta di penthouse mewah, berlibur keluar kota dengan fasilitas serba premium, dan menikmati makan malam di restoran bintang 5. Roma merasa kehidupannya telah mencapai puncak. Namun, di balik senyum glamornya, ada kegelisahan yang mulai tumbuh. Terkadang, di malam-malam sepi, Roma teringat akan keluarganya di Jawa Tengah. Ia teringat ibunya yang selalu mengajarkan kesederhanaan dan ayahnya yang bekerja keras demi masa depannya. Namun, suara itu sering kalah oleh gemerlapnya ibu kota yang terus memanggil. Sahabat inspiratifku yang berbahagia, mari kita simak lanjutan kisahnya berikut ini. Kehidupan Roma kini seperti mimpi yang menjadi nyata. Di media sosial, ia tampak seperti gadis yang memiliki segalanya. Foto-foto di restoran mewah, perjalanan dengan jet pribadi, hingga potret dirinya mengenakan busana dari desainer ternama. Pengikutnya semakin hari terus bertambah. Banyak yang mengagumi kecantikannya dan gaya hidupnya yang glamor. Namun, di balik layar, kehidupannya jauh dari sempurna. Hubungan Roma dengan Pak Arman dan pria-pria lainnya semakin intens. Mereka memberinya segala kemewahan, tetapi itu tidak datang tanpa syarat. Roma harus selalu ada kapanpun, bila mereka menginginkannya untuk bermain cinta. Waktunya sering tersita untuk menemani mereka di acara-acara bisnis, pesta pribadi, atau sekadar menjadi teman bicara di tengah malam. Roma merasa seperti burung yang terperangkap di dalam sangkar emas. Suatu malam, setelah pulang dari sebuah pesta besar, Roma duduk termenung di apartemen mewah yang disediakan oleh
salah satu pria kaya yang dikenalnya. Dia memandangi dirinya di cermin. Wajah cantik dengan riasan sempurna, tubuhnya dibalut gaun mahal. Namun, di matanya, dia melihat seseorang yang hampir tidak dikenalnya lagi. Gadis desa yang dulu bermimpi sederhana, untuk kuliah dan bekerja keras, demi masa depan kini berubah menjadi seseorang yang terjebak dalam kehidupan yang hanya menuntut lebih. Masalah mulai muncul ketika Roma menyadari bahwa kebutuhannya semakin besar, sementara bantuan dari pria-pria tersebut tidak lagi cukup untuk memenuhi semua itu. Tekanan untuk selalu tampil sempurna dan mempertahankan gaya hidup mewah membuatnya merasa tercekik. Ditambah lagi, kabar tentang pergaulannya mulai sampai ke telinga keluarganya di kampung halamannya Jawa Tengah. Ibunya menelepon suatu hari, suaranya penuh keprihatinan. "Roma, ibu dengar kamu berubah. Apa benar kamu sudah lupa sama asal-usulmu? Jangan sampai kamu terjebak. Nak, ingat, kebahagiaan itu bukan dari kemewahan." Ucapan itu seperti tamparan keras bagi Roma. Dia mencoba meyakinkan ibunya bahwa semuanya baik-baik saja, tapi hatinya terasa hampa. Dia sadar bahwa dia tidak bisa terus-menerus menipu dirinya sendiri. Suatu malam, Roma menghadiri pesta besar di Hotel Bintang 5. Di sana, dia bertemu dengan seorang pria bernama Arya, seorang fotografer muda yang terkenal dengan karyanya yang menyentuh. Arya berbeda dari pria-pria yang selama ini ditemuinya. Dia tidak terpesona oleh kemewahan Roma, melainkan melihat sisi lain darinya yang tersembunyi. "Roma, aku tidak tahu bagaimana kamu hidup, tapi aku bisa melihat ada sesuatu yang hilang dari matamu," kata Arya sambil menatapnya. "Kamu cantik, tapi ada kesedihan yang kamu sembunyikan." Kata-kata Arya mengguncang hati Roma. Untuk pertama kalinya, dia merasa ada seseorang yang benar-benar peduli pada dirinya, bukan hanya pada penampilannya. Arya mengajaknya untuk berbicara, mengenal satu sama lain lebih dalam. Dari percakapan itu, Roma mulai menyadari bahwa dia merindukan kehidupannya yang dulu, kehidupan yang sederhana, penuh kejujuran, dan tanpa tekanan. Namun, kembali ke jalan yang benar tidaklah mudah. Roma terlanjur terikat pada janji-janji kemewahan dan tuntutan dari pria-pria yang telah membantunya. Jika dia memutuskan untuk pergi, konsekuensinya bisa berat. Apakah Roma berani mengambil risiko untuk meninggalkan semua kemewahan itu dan memulai dari awal? Sahabat inspiratifku yang berbahagia. Malam itu, setelah berbincang panjang dengan Arya, Roma merasa seperti menemukan cermin yang selama ini hilang. Ia menyadari bahwa kebahagiaan yang dikejarnya hanyalah ilusi, gemerlap ibu kota yang memaksanya menjadi seseorang yang bukan dirinya. Namun, meninggalkan semuanya bukan perkara mudah. Ada banyak hal yang mengikatnya pada kehidupan yang kini ia jalani. Kemewahan, materi, dan hubungan dengan pria-pria yang memberikan dukungan finansial. Hari-hari berikutnya, Roma mencoba menjaga jarak dari lingkaran pergaulannya. Ia menolak undangan pesta dan mulai mengurangi komunikasi dengan Pak Arman serta pria-pria lain. Hal ini membuat beberapa dari mereka curiga. Pak Arman, yang merasa memiliki pengaruh besar atas Roma, suatu malam datang langsung ke apartemennya. "Roma, kenapa kamu mulai menjauh? Jangan lupa, semua ini karena aku," ujar Pak Arman dengan nada yang sedikit mengancam. Roma mencoba menjelaskan dengan tenang. "Pak, saya hanya ingin fokus pada kuliah dan hidup saya. Saya sudah terlalu jauh dari tujuan awal saya ke Jakarta." Namun, Pak Arman tidak puas dengan jawaban itu. "Ingat, Roma,
Dunia ini tidak semudah yang kamu pikirkan. Kalau kamu berhenti sekarang, semua yang kamu miliki bisa hilang begitu saja." Ucapan itu menghantui Roma, tetapi tekadnya sudah bulat. Ia memutuskan untuk kembali ke akar hidupnya. Dengan dukungan Arya, yang terus memberinya semangat, Roma mulai mengatur ulang prioritasnya. Ia mencari pekerjaan paruh waktu baru yang lebih sederhana namun tidak melibatkan hubungan yang rumit. Namun, tantangan terbesar datang ketika salah satu pria yang pernah dekat dengannya mencoba memeras Roma. Ia mengancam akan menyebarkan foto-foto dan cerita buruk tentang dirinya jika Roma benar-benar memutuskan hubungan. Roma ketakutan, tetapi ia tahu bahwa melanjutkan hidup di bawah kendali orang lain bukanlah pilihan. Dengan bantuan Arya, Roma menghubungi seorang pengacara untuk melindungi dirinya dari ancaman tersebut. Arya juga menggunakan koneksinya untuk memastikan bahwa Roma tidak sendirian dalam menghadapi masalah ini. Butuh waktu dan keberanian, tetapi Roma akhirnya berhasil lepas dari cengkeraman orang-orang yang mencoba mengontrol hidupnya. Roma mulai menjalani hidup yang lebih sederhana. Ia pindah dari apartemen mewah ke sebuah kos kecil di dekat kampus. Tas dan pakaian mahalnya ia jual untuk membayar sisa biaya kuliah. Meski awalnya terasa berat, Roma merasa lebih bebas dan bahagia. Di sisi lain, hubungan Roma dengan Arya semakin erat. Arya terus mendukung Roma untuk mengejar mimpi-mimpinya yang dulu sempat terlupakan. Ia mengingatkan Roma bahwa keindahan sejati bukanlah tentang apa yang terlihat di luar, melainkan tentang kejujuran kepada diri sendiri. Satu hari, Roma pulang ke kampung halamannya di Jawa Tengah untuk bertemu dengan keluarga yang sudah lama ia tinggalkan. Saat melihat ibunya menangis haru menyambutnya, Roma merasa seperti pulang ke tempat yang sebenarnya. Ia menceritakan segala hal yang terjadi, termasuk kesalahannya di Jakarta, dan berjanji untuk tidak lagi tergoda oleh gemerlap dunia yang semu. Kini, Roma menjalani hidupnya dengan lebih tenang. Ia lulus dari kuliah dan bekerja di sebuah perusahaan kecil yang ia dapatkan dari rekomendasi Arya. Meski hidupnya jauh dari kemewahan, ia merasa damai karena ia hidup dengan jujur pada dirinya sendiri. Arya, yang selalu ada di sisinya, menjadi bagian penting dalam perjalanan barunya. Bersama, mereka membangun mimpi sederhana, jauh dari gemerlap ibu kota, tetapi penuh dengan kebahagiaan yang tulus. Roma telah belajar dari perjalanan panjangnya, bahwa kehidupan yang sejati bukan tentang apa yang terlihat di luar, tetapi tentang bagaimana kita hidup dengan hati yang bersih dan tujuan yang benar. Setelah kembali ke kehidupan yang lebih sederhana, Roma menemukan kebahagiaan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Meski kini ia hidup jauh dari gemerlap ibu kota, ia merasa lebih damai. Setiap hari ia bekerja keras di perusahaan tempatnya, diterima, sebuah perusahaan kreatif kecil yang membuatnya merasa dihargai, bukan karena penampilan, melainkan karena kemampuannya. Arya terus mendukung Roma, baik sebagai sahabat maupun sebagai seseorang yang diam-diam mulai mencintainya. Namun, Arya tak pernah mendesak Roma untuk membalas perasaannya. Baginya, Roma harus menemukan dirinya sepenuhnya sebelum memulai babak baru dalam hidupnya. Suatu hari, Arya mengajak Roma ke sebuah galeri seni di Jakarta. Di sana, Arya memamerkan serangkaian foto yang ia ambil selama bertahun-tahun. Salah satu fotonya adalah potret Roma yang diambil secara candid saat mereka berbincang di sebuah taman. Dalam foto itu, Roma terlihat tanpa riasan, hanya senyum tulus yang menghiasi wajahnya. Foto ini bukan tentang kecantikan fisik, ujar Arya saat memperkenalkan fotonya kepada pengunjung galeri. Ini tentang keberanian seseorang untuk menghadapi dirinya sendiri,
untuk keluar dari bayangan masa lalu dan menemukan kembali jati dirinya. Roma terharu mendengar penjelasan Arya. Ia menyadari bahwa Arya adalah sosok yang selalu ada untuknya, yang mencintainya tanpa syarat, dan yang percaya padanya bahkan di saat ia sendiri merasa ragu. Di malam yang sama, saat galeri sudah sepi, Roma memberanikan diri untuk berbicara dengan Arya. Arya, aku tidak tahu bagaimana hidupku akan berjalan tanpa kamu. Kamu membuatku percaya bahwa aku bisa kembali berdiri. Aku tidak hanya berterima kasih, tapi aku rasa aku juga mencintaimu. Arya tersenyum, lalu menggenggam tangan Roma. Roma, aku mencintaimu apa adanya, bukan untuk siapa yang kamu coba jadi. Kalau kamu siap, aku akan ada di sisimu untuk memulai perjalanan baru bersama. Bersama Arya, Roma melangkah ke babak baru dalam hidupnya. Mereka meninggalkan Jakarta dan memutuskan untuk membuka bisnis kecil di kota kecil yang tenang, di mana mereka bisa menciptakan kehidupan yang jauh dari tekanan ibu kota. Roma memilih untuk berbagi kisahnya kepada orang lain, baik melalui tulisan maupun seminar kecil, dengan tujuan menginspirasi orang lain untuk tidak terjebak dalam gemerlap dunia yang palsu. Meski perjalanan Roma penuh dengan liku, ia tahu bahwa setiap kesalahan dan keputusan yang ia ambil adalah bagian dari pembelajaran. Kini, ia hidup dengan hati yang penuh, dan meski jalannya tidak selalu mudah, ia merasa yakin bahwa ia berada di tempat yang tepat, tempat di mana ia bisa menjadi dirinya sendiri sepenuhnya. Demikian sahabatku tercinta, kisah ini saya sajikan. Semoga bermanfaat dan menginspiratif kehidupan kita untuk tetap berada di jalan kebenaran yang hakiki yang dinaungi dengan cahaya petunjuk Sang Maha Pencipta Allah Ta'ala. Kebenaran itu untuk menerangi kegelapan duniawi, bukan untuk mendapatkan kegemerlapan duniawi. Saya Jessica Hussein mohon pamit undur diri sampai berjumpa kembali di kisah-kisah selanjutnya yang saya sajikan. Atas perhatian dan dukungan subscribe-nya, saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri perjumpaan kita dengan ucapan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.